izin kami membacakan beberapa pertanyaan ya Bapak ya, untuk yang sudah masuk melalui Google Form. Pertanyaan pertama dari PA Rembang, saya baru dilantik di PA Rembang, bolehkah putusan yang di exam adalah putusan di PA sebelumnya? Itu sudah terjawab ya dengan penjelasan Bapak Direktur tadi. Yang berikutnya pertanyaan dari PA Palopo, apabila terdapat perkara eksyar namun dalam bentuk gugatan sederhana telah diputus kontra atau perstek, sedangkan di perkara lain hakim peserta eksaminasi sebagai hakim anggota bukan sebagai ketua majelis, mohon petunjuk perkara yang mana yang didahulukan. Ini mungkin Bapak Direktur bisa memberikan penjelasan. Baik, bisa dibesarkan Bu, sedikit dilihat oleh teman-teman seluruh Indonesia. Di hidden aja gapnya. Iya, langsung pertanyaannya saja kita tolong. Iya. Di hidden gapnya, timestamp-nya juga enggak apa-apa di hidden. Ya. Oke. Penanyanya juga enggak apa-apa. Penanyanya enggak apa-apa supaya jelas nanti. Di timestamp-nya, namanya kalau mau dihilangkan nip-nya di hidden aja, enggak apa-apa. Hide, sembunyikan saja kolomnya. Oke. Baik. Digeser ke kiri. Ya, pertama, saya baru dilantik di PA Rembang, tadi sudah dijawab. Yang kedua, apabila terdapat perkara ekonomi syariah namun dalam bentuk gugatan sederhana telah diputus kontra atau perstek. Gimana nih putusnya, kontra atau perstek nih? Sedangkan ya digeser ke kiri. Sedangkan di perkara lain, hakim peserta eksaminasi sebagai hakim anggota. Mana yang lebih diutamakan? Baik, Bapak Ibu, para peserta eksaminasi, untuk pelaksanaan eksaminasi ini diprioritaskan Bapak Ibu sebagai ketua majelis. Apabila Bapak Ibu tidak menjadi ketua majelis, tetapi menurut Bapak Ibu nilainya berkasnya itu cukup bagus di ekonomi syariah, kewarisan, itu bisa dipilih sebagai berkas untuk dieksaminasi. Namun penilaian ketua majelis memang sedikit lebih tinggi dari hakim anggota. Secara umum, saya bisa berikan gambaran penilaian eksaminasi ini. Untuk satu berkas perkara itu kita nilai 100% dengan komposisi 40% untuk nilai kepanitraan dan 60% untuk nilai hakimnya. 60% nilai hakim itu dibagi lagi, 60% dari 60% itu nilai ketua majelis, sedangkan 40% itu nilai hakim anggota dibagi dua. Bayangkan besar peran ketua majelis dalam penilaian ini. Kenapa lebih besar? Karena memang rata-rata ketua majelis sebagai manajernya di sana dalam majelis itu, dia yang mengendalikan perkara itu sejak dari diterima dari ketua sampai dia putus, memeriksa berita acara, mengelola persidangan dan sebagainya, sehingga nilainya memang cukup tinggi 60%. Sedangkan anggota itu 40% berdua bagi dua, jadi 20% kalau anggota. Jadi silakan saja dipertimbangkan Bapak Ibu mana yang akan mendulang nilai lebih tinggi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Pengadilan Agama Cibinong bertanya, untuk perkara yang akan dieksaminasi, apakah boleh perkara lanjutan dari majelis lain yang pindah tugas mutasi, misalkan pemeriksaan awal sampai pembuktian diperiksa oleh majelis yang pertama, kemudian berikutnya diperiksa oleh majelis hakim yang baru ditetapkan PMH-nya. Boleh.
silakan, tidak apa-apa. Karena nanti nilainya itu sebagai ketua majelis. Tidak dilihat ketua majelisnya ini berapa lama jadi ketua majelis. Nah, jadi kita belum bagi-bagi itu apakah dia sejak awal menjadi ketua majelis kemudian sampai putus masih dia yang menangani perkara itu, atau hanya sebagai melanjut dari majelis yang sudah ada sebelumnya. Yang sampai saat ini sistem kita masih menilai dia sebagai ketua majelisnya. Kalau dia sebagai ketua majelis, artinya dia akan tetap harus belajar, mempelajari berkas perkara itu sejak awal, bagaimana proses yang telah dilakukan oleh hakim yang memeriksa sebelumnya. Jadi dia tetap dianggap berkontribusi di sana. Kalau ada kekurangan-kekurangan pun, berarti dia juga dianggap mendapatkan minusnya, nilainya di situ gitu. Kalau ternyata nanti kurang oleh majelis yang lainnya, ya dia kurang juga. Kalau ternyata bagus, ya bagus juga gitu. Jadi ada konsekuensinya, sehingga kita pilih kemarin. Tidak perlu kita bagi-bagi karena akan sulit sekali kita membagi-bagi lagi. Berapa kali sidang ini hakim anggota yang lama, berapa kali sidang hakim anggota yang baru, itu kan terpaksa kita bagi lagi, sulit itu sampai ke sana. Oleh sebab itu tetap dia sebagai ketua majelis, nggak apa-apa, lanjutkan, silahkan aja, nggak apa-apa, bagus. Kemudian dari PA Pringsewu, perkara yang akan saya ajukan adalah sebagai ketua majelis, akan tetapi salah satu hakim anggota saya baru kena mutasi. Apakah perkara tersebut masih dapat saya lanjutkan? Bisa dilanjutkan. Nah, jadi nilai Bapak sebagai ketua majelis nanti akan keluar dan nilai keseluruhan juga akan dipertimbangkan. Tidak apa-apa. Dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai, apakah boleh menggunakan perkara tetapi peserta eksaminator adalah hakim anggota? Boleh Bapak, tadi kami sudah gambarkan, tetapi ya konsekuensinya ada perbedaan nilai nanti Bapak sebagai ketua majelis atau Bapak sebagai hakim anggota. PA Takalar, perkara yang akan dieksaminasi apa bisa perkara 2020? Hanya perkara itu yang kebendaan dan BHT. Selebihnya first take atau kebendaan yang masih upaya hukum. Boleh Bapak. Pak Ibu di PA Takalar silakan. Perkara yang eksaminasi perkara 2020 enggak apa-apa. Boleh. Yang penting sudah BHT. Dan itu menurut Bapak paling bagus, pilih yang paling bagus supaya nanti nilainya juga bagus. Kalau nilainya bagus, dapat ranking 1, bisa jadi pedoman bagi teman-teman kita untuk berbagi ilmu, jadi referensi. Pengadilan Agama Cibinong, untuk perkara harta bersama, apakah boleh mengajukan berkas perkara yang dinyatakan bukan kewenangan Absolon PA? Iya, kalau perkaranya NO Pak, itu tidak terlalu banyak nilai Bapak nanti, kalau Bapak paksakan. Ya singkat sekali, pada sidang pertama ini sudah ada eksepsi, kemudian Bapak kabulkan eksepsinya, tidak terlalu banyak nanti komponen penilaian yang Bapak dapatkan. Ada nilainya tetapi sedikit gitu. Jadi kalau bisa perkara itu yang berbentuk positif Pak, apakah Bapak kabulkan ataupun Bapak tolak perkaranya, yang penting positif, jangan perkara yang berbentuk negatif, yang NO. Yang ampana, berharap eksaminator adalah hakim yang profesional dan pengalaman tanpa ada tendensi lain-lain. Ya. Semoga kita sama-sama berharap mudah-mudahan eksaminator ini semuanya profesional, adil, transparan, dan sama karena ada sistem yang telah kita bangun sehingga mereka juga sama dalam memahami. Kami juga melakukan nanti sosialisasi kepada seluruh eksaminator sebelum Bapak Ibu para eksaminator melaksanakan tugas. Eksaminator kita ini bukan hanya hakim tinggi di satu wilayah hukum yang bersangkutan, tetapi ada 3 orang eksaminator yang diacak. Bapak Ibu tidak akan tahu nanti kecuali kalau memang ada komunikasi di luar itu, kami nggak tahu. Karena sistem akan mengacak berkas perkara Bapak ini akan dinilai oleh siapa eksaminatornya, hakim tingginya ini. Nah itu tidak tahu. Di wilayah hukumnya 1 orang, 3 orang, 2 orang berada di wilayah hukum yang lain. Bisa saja eksaminatornya dari Medan, dari Aceh, dari Papua, dari Makassar gitu ya. Nah, terserah nanti sistem sebagaimana mengacaknya. Bukan kami yang ngacak, sistem. Dan kami tidak akan memberitahu kan kepada peserta siapa-siapa yang mengeksaminasi berkas perkaranya.
Kemudian Pengadilan Agama Serui mohon informasi apakah boleh perkara-perkara yang diajukan adalah yang diperiksa hakim tunggal. Boleh Pak, silakan, karena kemarin itu keterbatasan SDM kita banyak sekali kita mengeluarkan izin hakim tunggal. Beberapa pengadilan hakimnya tinggal 3, satu orang melahirkan, tinggal 2, satu lagi kena COVID. Nah, jadi tidak bisa dihindarkan, persoalan hakim tunggal ini memang sebuah kebutuhan. Oleh sebab itu, kalau betul dia hakim tunggal, dia sendiri yang meriksa, tetapi nilai Bapak nanti tidak dikumulasi Pak. Bapak dinilai sebagai ketua majelis, jadi bukan dikumulasi, Bapak akan. Halo, oke, baik. Kami lanjutkan, tadi sedikit gangguan teknis. Boleh hakim tunggal, tetapi untuk keadilan Pak, nilai Bapak diperhitungkan sebagai ketua majelis, bukan dikumulasi 100% untuk nilai Bapak semua. Jadi sebagai ketua majelis biar adil untuk yang lain. Kalau Bapak hakim tunggal nanti Bapak dapat ketua majelis, nilai anggota dua-duanya juga dikumulasi, kemudian dijumlahkan, pasti nilai Bapak akan lebih tinggi. Nanti tidak adil bagi yang lain. Seperti itu. Nanti silakan saja berikan masukan, alasan-alasan dan sebagainya, nanti kita pertimbangkan. Tapi sementara sistem kita menganggapnya seperti itu. Pengadilan Agama Jakarta Utara, bolehkah perkara hadanah untuk dieksaminasi? Boleh Pak. Perkara hadanah kalau memang tidak ada lagi perkara Bapak yang lain. Seperti perkara ekonomi syariah, kewarisan, harta bersama, kebendaan lainnya, kemudian perceraian, kumulasi, kemudian satu-satunya perkara hanya perkara hadanah, ataupun yang menurut Bapak paling bagus ini hadanah. Nah, berarti kan prioritasnya nanti sama dengan perkara yang perceraian ya, yang kontradiktor. Tentu saja nilainya nanti akan berbeda dengan perkara yang warisan dengan perkara kebendaan yang sebelumnya. Urutan prioritas itu juga menunjukkan nanti urutan penilaian kita. PA Tasikmalaya, apakah pada saat eksaminasi Zoom Milling dapat meninggalkan laptop karena ada sidang dahulu? Terima kasih. Jadi ini tergantung Bapak nanti. Apakah pada saat eksaminasi Zoom meeting maksudnya itu dapat meninggalkan laptop karena ada sidang dahulu? Terima kasih. Silakan Bapak nanti minta informasi kepada teman-teman yang ikut dalam pelaksanaan Zoom meeting. Kalau Bapak ada pertanyaan, yang keraguan, atau Bapak mengikuti nanti rekaman ini secara offline, nanti kita akan publikasikan. Pengadilan Agama Dataran Honimua, mohon izin bertanya, apakah dibolehkan mengambil perkara perceraian kontradiktur yang bukan perkara kumulasi dan putusannya negatif, namun diselesaikan secara ikut? Ya, tadi sudah kita jawab, perkara yang kita selesaikan ini perkara yang positif Pak, jangan yang negatif. Jadi yang ditolak atau dikabulkan. Kalau di NU itu tidak dibolehkan. Lalu perkara apakah pengiriman berkas eksaminasi dapat mempengaruhi nilai? Benar Bapak, nanti Bapak tanyakan kepada tim teknis Badilat, Pak Amin, apakah pengiriman berkas eksaminasi dapat mempengaruhi nilai? Benar sekali, bisa mempengaruhi. Ketika Bapak scan berkasnya, kemudian ada kewajiban untuk menceklis berkas perkara sesuaikan dengan berkas perkara Bapak yang ada. Misalkan di sana pada saat Bapak uploadkan data, soft copy data perkara itu yang hasil scan, Bapak periksa satu-satu gugatan ada enggak? Ada, nanti checklist. Biarkan saja checklistnya, karena memang secara default, secara standar semuanya terchecklist. Nah, kalau tidak ada, Bapak tinggal kurangi. Kenapa itu berpengaruh?
karena nanti dia menjadi pengurang, jumlah pengurang. Misalkan berkas Bapak itu ada 25 dokumen di dalamnya, maka Bapak nanti nilainya itu akan dinilai 25 poin dan pengurangannya juga 25. Kalau Bapak tidak hilangkan checklistnya, berkas-berkas tidak ada, maka Bapak rugi sendiri. Misalkan Bapak perkaranya perkara kebendaan, tidak ada sita, tidak ada pemeriksaan setempat, tetapi Bapak tidak hilangkan itu, maka Bapak akan dianggap ada berkasnya tetapi tidak dinilai. Jadi akan dikurangi dengan jumlah berkas, dengan jumlah yang ada itu. Misalkan 25, ya harus sesuai 25. Kalau 20, ya harus sesuai, betul-betul sesuai. Jangan sampai berbeda antara jumlah berkas yang Bapak upload itu dengan jumlah checklist yang tersedia. Jadi tolong ini hati-hati, karena sistem tidak bisa menilai sendiri. Jadi Bapaklah yang akan memeriksanya secara cermat dan teliti. Tetapi keterlambatan dari segi mengupload dan sebagainya itu tidak mempengaruhi. Hanya pengiriman penchecklist-an saja yang mempengaruhi. Pengadilan Agama Lumajang, apakah berkas perkara yang diputus tahun 2020 dapat diikutsertakan dalam eksaminasi? Sudah kita jawab, bisa. Apakah ada batasan dalam eksaminasi mengenai tahun putusnya perkara? Itu tidak kita batasi, tapi kalau bisa 1 tahun yang lama. Ya kan 2020, kalau enggak ada juga 2019 ya, terpaksa, gimana, enggak apa-apa, silakan. Tapi mungkin sampai 5 tahun enggak ada yang sampai 5 tahun karena sudah pindah semua mungkin. Pada nama Palu, apakah ada batasan dalam eksaminasi mengenai tahun putusannya? Sudah kita jawab. Ya, pada prinsipnya 1 tahun dibatasi, tetapi kalau memang tidak ada, ya boleh di bawah itu 2 tahun. 2 tahun, tapi jangan cari yang 2 tahunnya Pak, cari yang 1 tahun dulu gitu. Yang terbaru lah. Pengadilan Agama Harga Makmur, apakah boleh menggunakan perkara gugatan sederhana untuk eksaminasi berkas perkara? Boleh, tidak apa-apa, gugatan sederhana. Nah, karena itu tetapi nanti dampaknya kalau gugatan sederhana kan hakimnya tunggal Pak. Kalau hakim tunggal memang yang dinilai hanya ketua majelis saja, disamakan dengan hakim pemeriksaan tunggal di perkara yang lain. Bolehkah perkara cerai gugat ditambah hadanah namun sudah disepakat di mediasi? Boleh, kalau perkara cerai gugat ditambah dengan hadanah dan hadanahnya sudah selesai mediasi, cuman nilai Bapak nanti kurang untuk perkara hadanahnya, akumulasinya. Karena sudah selesai mediasi, nanti pertimbangannya tentu berbeda dengan perkara yang selesai kontradiktur sampai akhir gitu. Yang bukan mediasi. Apakah yang dimaksud majelis hakim yang aktif? Bagaimana dengan anggota majelis yang bergantian? Majelis hakim yang aktif maksudnya itu yang memang sudah dilantik di satu pengadilan itu, bukan yang hakim justisial misalkan. Ada beberapa hakim itu yang terdaftar di pengadilan, tetapi dia tidak aktif mengadili perkara di sana. Sekarang dia sudah menjadi hakim justisial di Mahkamah Agung. Ada juga yang hakim justisial karena hukuman disiplin dengan menpalu gitu ya. Jadi itu bukan hakim aktif namanya. Kalau hakimnya itu bergantian memeriksa itu dengan penetapan ketua majelis, nggak apa-apa. Ketua pengadilan nggak apa-apa. Karena ada pergantian majelis dalam pemeriksaan perkara itu. Silakan saja. Nggak masalah. Dinilai adalah nanti hasil akhirnya untuk ketua majelisnya. Secara sistem, secara ketentuan normatifnya, ketua majelis itu pun harus mempelajari berkas perkaranya itu sejak awal. Apakah perkara PZ masuk dalam kategori perkara yang dapat dilakukan eksaminasi? Benar, masuk Pak. Kalau perkaranya itu pertama first take, kemudian diajukan PZ oleh pihak tergugat, lalu putus secara kontradiktur belakangnya, baik akhir, itu boleh diajukan. Diutamakan kalau perkaranya kewarisan sesuai dengan prioritas tadi. Kalau boleh, usul pemilihan jenis perkara tidak menjadi prioritas penilaian karena bagi PA
Di PA tertentu perkara ekonomi syariah masih jarang atau belum pernah menangani, tetapi prioritas penilaian fokus pada penerapan hukum formil material yang benar apapun jenis perkaranya. Bagaimana? Boleh Pak. Jadi itu kita pertimbangkan nanti di dalam sistem kita sekarang. Memang ada penilaian tentang perkara ekonomi syariah. Untuk apa? Memotivasi Bapak Ibu untuk mengeksaminasi berkas perkara sesuai prioritas itu lebih dahulu. Tingkat pemeriksaan perkaranya juga lebih rumit. Kalau perkaranya ekonomi syariah, waris dibandingkan perkara cerai misalkan, tentu saja tingkat pemeriksaan perkara, waktu yang digunakan, tenaga, pikiran tentu saja akan berbeda. Sehingga perbedaan-perbedaan itu kita akomodir. Tidak boleh kita samakan. Nanti bisa dikalahkan perkara waris yang misalkan ada puluhan orang terlibat di sana, para pihaknya berkali-kali sidangnya, objeknya juga tersebar di mana-mana. Itu kan membutuhkan pertimbangan yang rumit. Masa akan kita samakan dengan yang lain, yang biasa gitu ya. Sehingga itu memang masukan-masukan dari sebelumnya kita akomodir, enggak apa-apa. Ada lagi nanti berikutnya kita akan klasifikasikan kalau perkara waris sama waris, perkara perceraian sama perceraian, sehingga nanti yang terbaiknya bisa juga berbeda. Tidak hanya satu saja yang 10 besar, tetapi ada berdasarkan per kategori perkaranya. Nanti kita akomodir ini. Tapi sekarang belum Pak. Iya. Nanti berikutnya kita bicarakan lagi, kita analisa lagi kesiapan sistem dan juga kesiapan kita bersama-sama. Terima kasih masukannya. Pengadilan Agama Dataran Unifuku, bisakah perkara yang diajukan belum diikrar? Kalau sudah BHT boleh Pak, karena yang menjadi patokan kita adalah sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau belum ikrar tidak apa-apa. Kalau sudah ikrar Bapak masukkan silakan. Mungkin ada penilaian tambahan oleh ketua atau eksaminatornya nanti di bagian penilaiannya. Masukkan saja. Tapi itu tidak wajib. Boleh menambah misalkan, tidak wajib. Apakah boleh yang diajukan untuk eksaminasi perkara yang putus di bulan November tahun 2020? Kalau sudah BHT tidak apa-apa, silakan saja. BHT November 2020 kan sudah 1 tahun lebih, ya. Kami rasa bisa ini, tidak ada masalah. Untuk perkara yang akan dieksaminasi, kapan selama-lamanya perkara tersebut BHT? Terima kasih. Iya, jelas perkara sudah BHT Pak, bukan akan BHT. Kalau akan BHT memang ada waktu selamat-lamatnya. Ini perkaranya sudah BHT, walaupun Bapak selesaikan kurang dari 1 bulan sudah BHT, ya silahkan saja masukkan. Tetapi kalau belum BHT jangan dieksaminasi. Kenapa? Itu kan melanggar azas kemandirian hakim nanti. Kita melanggar azas nanti kalau sebenarnya belum BHT. Akan pengaruhi nanti penilaian para hakim tingginya. Kebetulan hakim tingginya yang mengadili perkara Bapak nanti, jadi bermasalah, ada konflik di sana. Bisakah mengirim berkas di mana peserta eksaminasi sebagai hakim anggota karena peserta belum pernah sebagai ketua majelis? Tadi sudah kita jawab. Saya ada perkara permohonan cerai talak dengan rekonvensi nafkah sudah diputus, sudah BHT, namun belum ikrar. Apakah bisa diikutkan? Itu sudah kita jawab. PA Painan pasal ini 4 orang hakim, 3 diantaranya sudah pernah mengikuti eksaminasi pada tahun 2020 dan tahap 1 tahun 2021. Dan 1 orang lagi belum pernah mengikuti eksaminasi. Saya sudah pernah mengikuti eksaminasi pada tahun 2020 sebagai C1. Pada eksaminasi saat ini diikutkan lagi sebagai wakil ketua. Namun masih ada 1 orang hakim yang belum pernah ikut. Ya, baik, terima kasih informasinya. Kemungkinan Pak Ketua, Pak Wakil, 1 orang hakim yang belum pernah ikut ini mungkin baru, sehingga dia belum memiliki perkara yang sudah BHT di Satker PA Painan. Kalau dia diikutkan nanti nilainya tentu akan diberikan kepada Satker sebelumnya. Oleh sebab itu diikutkan lagi Pak Wakil agar nilai triwulan kinerja Bapak nanti ada sumbangan nilainya dari PA Painan, seperti itu. Nanti Bapak bisa konfirmasi kepada panitia
Itu jawaban saya sementara karena memang itu keputusan yang telah kami ambil di Direktorat Jenderal Badan Agama. PA Takalar, apakah bisa perkara tahun 2020 karena perkara 2001 belum BAT? Bisa. Baik. Apakah perkara yang dieksaminasi bisa dari perkara yang udah? Bagaimana jika peserta eksaminasi belum pernah jadi ketua majelis? Apakah nilainya tetap lebih kecil daripada ketua majelis? Benar, karena memang nilai ketua majelis itu 60% dari 60% seluruh berkas perkara. Apakah perkara yang diajukan boleh tahun 2017 dan baru BAT? Udah 2017 baru BAT tahun 2021, luar biasa Pak. Berapa kali ulang tahun berkasnya Pak? 3 kali. Aduh, iya bisa Pak, tetapi ya, kalau bisa yang terbaru lebih bagus. Tetapi kalau menurut Bapak berkas perkara ini paling bagus sampai 3 tahun Bapak sidangkan, ya silakan aja. Nanti akan dinilai oleh para eksaminatornya. Kalau bisa perkara yang lebih bagus Pak, lebih baru, dan kami serahkan kepada Bapak yang paling tahu bagaimana seluk-beluk pemeriksaan perkaranya, berat ringan perkaranya, tentu Bapak yang paling tahu. Silakan. Tapi itu tidak salah Pak. Kalau memang tidak ada lagi yang lain yang lebih bagus, mungkin Bapak setelah itu tidak pernah lagi mengadili perkara kebendaan, hanya perkara pestek semuanya, mungkin Bapak bisa mengajukan ini. Tapi kalau ada alternatif yang terbaru, lebih bagus yang terbaru. Bolehkah mengajukan eksaminasi perkara banding tetapi sudah BAT? Ya boleh lah, namanya BAT Pak. Apakah itu banding, kasasi, PK, banding gitu ya, bukan PK. Itu kasasi itu boleh diajukan, silakan. Mohon arahan jika pilihannya hanya ada 2 perkara. 1 perkara pestek, kumulasi. Kedua, perkara waris yang belum BAT. Apa yang bisa dipilih nomor 2? Yang satu memenuhi syarat, yang 2 tidak memenuhi syarat Pak. Jadi Bapak pilih sendiri. Jadi yang memenuhi syarat saja yang dipilih, itu yang nomor 1. Perkara yang masuk di PA Tabanan kurang variatif, kebanyakan cerai biasa first take. Alhamdulillah ada cerai talak kontradiktur dengan rekonvensi. Namun pada tahap selanjutnya terdapat perdamaian sukarela dan tentang rekonvensinya terjadi kesepakatan sebagian untuk harta bersama, nafkah idah, hadana dan lain. Apakah putusan seperti itu memenuhi kriteria penilaian? Memenuhi Pak, karena dia akan cari talak kumulasi, cuman karena diselesaikan dengan damai, mungkin pada saat pemeriksaan bukti-bukti ada perbedaan dengan perkara yang diselesaikan bukan karena damai. Jadi khawatir nanti nilai Bapak tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada lagi dibandingkan perkara pestek, cerai gugat, ya boleh ini cerai talak ini, tidak apa-apa. Karena pertimbangan tentu akan lebih komplit dibandingkan perkara yang stek. Walaupun dia selesai dengan damai, tentu saja seluruh aspek perkara itu Bapak pertimbangkan. Nah, ini lebih bagus. Silakan. Apakah urutan prioritas jenis perkara berbeda bobotnya? Misalnya harta bersama lebih tinggi nilainya dibandingkan perkara akumulasi. Iya seperti itu Pak, berdasarkan prioritas kita buat prioritas. Artinya prioritas ini juga akan menentukan jumlah nilainya, penilaiannya. Nanti kami akan terus sempurnakan, kami juga akan rapatkan terus dengan tim melihat mana aspek-aspek yang perlu bisa kita samakan, karena sulit juga sesuatu yang bersifat kualitatif kemudian kita nilai secara kuantitatif, itu sangat sulit. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, kita tidak punya standar sampai saat ini gitu. Kita tetap tidak punya standar, akhirnya kita melakukan itu. Bisa saja perkara waris itu seimbang dengan perkara cerai talak kumulasi dengan harta bersama, ya kan, bisa saja, atau justru lebih tinggi perkara kumulasinya itu karena objeknya banyak, kemudian kumulasinya juga banyak dibandingkan perkara waris seperti itu kan. Nah, jadi untuk membuat standar nilai yang sama atau berbeda ini juga agak sulit. Oleh sebab itu nanti kami akan lakukan kembali terus menerus menganalisa sistem penilaian kita yang ada sekarang ini. Untuk sementara memang kita bedakan karena memang kita menganjurkan perkara-perkara yang berbeda, yang prioritas pertama itu lebih banyak kita eksaminasi untuk mengetahui tingkat kemampuan kita dalam menyelesaikannya.
Pengadilan Agama Brebes, perkara tersebut tentunya nanti kalau sudah BAT belum ada permohonan eksekusi, iya nggak apa-apa. Karena yang jadi standar adalah BAT-nya bukan selesai sampai eksekusi. Silakan saja. Jika perkara pokoknya adalah cerai gugat, rekonvensi harta bersama, cerainya dikabulkan tapi rekonvensinya DNO, bolehkah dieksaminasi? Iya, boleh Pak, tapi nilai Bapak itu hanya cerainya saja yang banyak itu. Yang rekonvensinya mungkin tidak dapat nilai Bapak. Kalau bisa yang pokok dan asesornya itu semuanya positif Pak. Nah kalau ini kan asesor Bapak negatif, jadi yang dipertimbangkan nanti banyak perkara cerainya saja yang Bapak dapat nilai. Itu kami khawatir nanti nilai Bapak terlalu sedikit. Kalau memang tidak ada lagi yang lain, ya tidak apa-apa, namanya tidak ada alternatif. PA6 apakah boleh dieksaminasi berkas perkara litigasi? Boleh, sangat bagus litigasi dieksaminasi. Silakan saja Pak, nanti akan kami sosialisasikan kepada eksaminatornya bagaimana nanti perkara yang diselesaikan secara biasa dengan perkara yang secara litigasi. Tadi disebutkan jangan perkara yang negatif, tapi apakah boleh perkara gugat waris yang di dalamnya ada gugatan harta bersama DNO karena ternyata gugatan harta bersama tidak terbukti sehingga untuk perkara gugatan warisnya tidak dapat dilanjutkan? Terima kasih. Iya, namanya perkara gugatan waris. Di dalamnya gugatan harta bersama DNO. Warisnya gimana nih? Warisnya kenapa tidak bisa dilanjutkan? Ini pertanyaannya obskur Bapak ini. Jadi waris kan perkaranya pokok perkara, di dalamnya ada objek yang ternyata masih harta bersama, ya perkara pokoknya tetap lanjutkan perkara waris. Jadi tidak boleh, tidak mungkin ada gara-gara ada objeknya yang satu NO, gugatan warisnya DNO, kan tidak bisa dilanjutkan ini. Jadi kami belum paham pertanyaan Bapak. Kalau perkara waris, pokok perkaranya dan itu sebagian terbukti, pastinya itu akan diputus positif bukan negatif. Baik, lanjut. Berikutnya, sebelumnya perkara volunteer tetapi ada perlawanan setelah ditetapkan, bisakah dijadikan perkara tersebut dijadikan eksaminasi? Kalau perkaranya volunteer, nanti perlawanan berarti yang Bapak ajukan eksaminasi itu perkara perlawanannya, jangan perkara volunteernya. Ada dua perkara yang berbeda itu. Perkara volunteer adalah satu perkara, itu tidak masuk kriteria kita dalam eksaminasi. Kemudian terhadap perkara volunteer itu ada perlawanan, misalkan dia isbat nikah, kemudian diajukan perlawanan oleh istri yang sah, lalu mereka batalkan perkara itu namanya perkara perlawanan. Terhadap isbat nikahnya boleh Pak, silakan. Itu masih dalam perkawinan ya, boleh. Tapi yang diajukan perkara perlawanannya, jangan perkara volunteernya. Dibolehkan mengajukan berkas perkara yang pernah dieksaminasi pada eksaminasi tahap pertama, karena perkara DPAG-nya sangat minim dan tidak ada lagi perkara yang kontradiktur selain perkara yang pernah diajukan pada eksaminasi tahap pertama. Rasanya tidak mungkin satu perkara itu setahun satu ya. Pasti ada yang lain, lebih bagus yang belum pernah dieksaminasi Pak. Kalau yang sudah pernah dieksaminasi, kita eksaminasi lagi, nanti nilainya jadi double nanti. Satu perkara nilainya jadi dua. Tidak apa-apa perkara first take kalau memang sudah tidak ada lagi perkara yang kontradiktur yang lain. PA Taliwang, bagaimana dengan hakim tunggal? Karena kondisi kami hakim tunggal dalam bersidang. Boleh, silakan. Tadi sudah dijawab. Pengadilan Agama Palembang, bolehkah perkara 2019 namun putus 2020 dieksaminasi? Boleh. Karena yang jadi patokan BHT-nya bukan tahun penyelesaiannya. Demikian. Barangkali sudah terjawab Bapak Ibu, karena waktu kita singkat, mungkin lebih banyak nanti persoalan teknis yang didiskusikan, persoalan kebijakan nanti akan kita lanjutkan di grup Telegram saja, nanti akan kami jawab kalau ada berkaitan dengan pemilihan berkas ini. Untuk sementara kami rasa cukup dan kami kembalikan kepada satu lagi ini terakhir, boleh tidak mengajukan berkas perkara yang ketua majelisnya sudah pindah awal tahun kemarin. Boleh kalau Bapak sebagai hakim anggota, tapi nilainya nanti sebagai hakim anggota. Kalau bisa perkara yang ketua majelis, Bapak sebagai ketua majelis. Kalau memang tidak ada lagi, ya namanya tidak ada, ya kita cari alternatif yang masih ada.
Silahkan Bapak Aminuddin untuk dijawab. Pertanyaan dari PA Palopo, bagaimana teknis penilaian eksaminasi? Mohon berkenan untuk disampaikan detail poin penilaian eksaminasi. Oke. Untuk pertanyaan pertama, saya mohon izin dulu dari Ibu Kasubdit, apakah ini bisa kita tampilkan, Ibu? Silahkan, mungkin bagaimana? Bisa dipresentasikan atau? Ya, sebentar, coba saya cari dulu filenya. Saya juga lupa di mana filenya. Bentar Ibu, saya coba cari dulu. Siap. Oke, mungkin yang lain dulu Bu, sambil saya coba cari apanya. Siap. Tunjuknya tadi. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Dari PA Parigi, berapa bulan lagi waktu eksaminasi tahap 2 ini Bapak? Oke, berapa bulan lagi waktu eksaminasi tahap 2 ini? Nah, kalau sesuai dengan jadwal untuk upload dokumennya untuk Bapak dan Ibu, itu kita masih ada waktu dari ini mungkin menjawab sampai ada pertanyaan tadi saya lihat di bawah. Kenapa belum ada menu uploadnya ya? Jadi karena memang jadwalnya belum dibuka sesuai dengan surat yang diedarkan oleh Badilak, bahwa jadwal untuk upload peserta itu dimulai dari tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 21 September. Ya, 6 September sampai tanggal 21 September ya. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu menunya itu baru akan kita buka di tanggal 6 September sampai dengan tanggal 21 September gitu. Menunya sudah ada, cuman daftar jadwalnya memang belum kita munculkan seperti itu. Siap. Bapak Ibu, kami mohon sementara ini berpedoman pada jadwal yang sudah kami publish agar eksaminasi bisa berjalan sesuai jadwalnya. Jadi mohon disiapkan mulai dari hari ini untuk berkas, scan dan uploadnya. Sementara kita berpedoman pada surat Dirjen yang sudah diupload di web. Oke, Ibu boleh. Bisa pertanyaan berikutnya ya? Boleh izin saya gantian share? Siap. Silakan Pak Amin. Dan saya bacakan aja pertanyaannya. Ya. Oke. Boleh yang sana berhenti dulu share-nya, boleh? Silakan ya. Oke, siap. Terima kasih. Ini sudah muncul layar saya? Sudah. Oke. Nah, pertanyaan teknis penilaian aplikasi eksaminasi. Jadi nanti sesuai dengan arahan pimpinan, jadi eksaminasi ini nanti Bapak dan Ibu berkasnya itu akan dinilai oleh 3 orang hakim tinggi eksaminator. Ya, 3 orang hakim tinggi eksaminator. Yang pertama itu adalah hakim tinggi eksaminator dari wilayah masing-masing. Jadi misalnya PA Palopo itu harusnya dari PTA Palu ya? Benar nggak Bu? Saya lupa. Iya, betul ya. Nah jadi nanti untuk hakim tinggi eksaminator yang pertama adalah dari PTA yang bersangkutan, kemudian 2 hakim eksaminatornya yang lain akan kita acak. Sistem akan mengacak untuk membagi beban hakim tinggi eksaminator ini lebih merata.
Itu. Jadi untuk yang 2 lagi kita sampai dengan saat ini masih belum tahu nih Bapak dan Ibu hakim tinggi eksaminator mana yang akan dipilih oleh sistem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk untuk penilaian apa sih yang akan dinilai? Nah, inilah kurang lebih yang akan dinilai oleh si hakim tinggi eksaminator. Berkas perkara terkait ketersediaannya, kemudian surat kuasa yang sudah dinilai yang tadi, ketersediaan surat kuasa hukum, ketersediaan surat kuasa bila menggunakan surat kuasa, kemudian PMH, penetapan PMH, PPP, PMH, PPP dan PHS, kemudian relas dan lain-lain. Ini adalah berkasnya. Nanti untuk ini akan coba kita koordinasikan dulu apakah ini dimungkinkan untuk kita bagikan atau tidak ya Ibu. Siap. Oke. Kemudian selanjutnya ini sudah kapan mulai upload berkas perkara. Untuk perkara cerai talak boleh apakah bundel ikrar ikut di-scan dan diupload bersama dengan bundel A dan putusan. Tadi Pak Direktur belum jawab ya. Oke, untuk perkara cerai talak apakah bundel ikrar talak ikut di-scan dan diupload bersama dengan bundel A dan putusan? Kalau saran kita, ya silahkan masukkan saja. Jadi untuk jadi bahan penilaian juga dari sisi hakim tinggi eksaminator. Biasanya tetap akan ditanyakan oleh hakim tinggi eksaminator. Oke. Oh iya, ada satu hal lagi yang tadi saya lupa sampaikan. Jadi untuk bundel A itu silahkan Bapak dan Ibu scan juga dengan sampul minutasi. Oke, silahkan Bapak dan Ibu scan juga dengan sampul minutasi. Kenapa? Karena di sini ada bahasa jangka waktu minutasi. Nah, walaupun di sistem nanti akan kita tampilkan tanggal berapa di minutasinya, tapi biasanya hakim tinggi eksaminator lebih nyaman untuk melihat dari berkas perkaranya. Makanya kalau saran kami adalah untuk bundel A, silahkan Bapak dan Ibu scankan juga di halaman pertama itu adalah cover minutasinya, yang mana di situ ada tanggal minutasi dan tanda tangan ketua majelisnya seperti itu. Oke, selanjutnya jika berkas perkara yang dieksaminasi sampai pada proses banding dan putusan bandingnya sudah berkekuatan hukum, apakah berkas banding dan putusan banding tersebut ikut juga di-scan dan diupload bersama dengan bundel A dan putusan tingkat pertama? Kalau berdasarkan unsur penilaian ini harusnya tidak. Oke, jadi yang di sini kan yang dinilai hanya berkas perkara tingkat pertamanya saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya kapan harus login SIM talak? Karena saya tidak mengetahui password saya. Untuk login silahkan kapan saja, untuk saat ini juga bisa. Untuk passwordnya tidak tahu, tadi sudah kita jelaskan bagaimana tata cara untuk reset passwordnya dan juga sudah kita upload di YouTube-nya Dirjen Badilak. Kemudian password pada aplikasi SIM talak tidak bisa masuk, sama seperti yang jawaban dari PA Pangkalan Balai ya. Bisakah putusan yang sudah dikirim diganti dengan putusan baru dengan alasan putusan yang baru inkrah? Ya, sesuai dengan arahan Pak Direktur bahwa yang syaratnya adalah putusan itu harus sudah inkrah. Jadi sampai dengan tanggal 21 September, kan kita batasnya sampai dengan tanggal 21 September. 21 September itu sampai dengan pukul 23.59. Jadi jika memang perkara itu sampai dengan tanggal itu sudah inkrah, silahkan diperbaharui. Jadi misalnya tanggal 6 sudah diupload, ternyata tanggal 20 ada perkara nih yang lebih menarik nih. Ya udah silahkan, selama syaratnya perkara itu memang sudah inkrah tanggal 20 itu, atau maksimal tanggal 21 September harus sudah inkrah, silahkan diuploadkan seperti itu. Oke, kemudian dari Pengadilan Agama Takalar, apakah ada simulasi praeksaminasi? Sepertinya tidak ada. Kemudian, apakah dalam pelaksanaan eksaminasi, eksaminator bisa melakukan konfirmasi kepada hakim terkait perkaranya? Tidak bisa, tidak ada. Sampai dengan saat ini belum ada arahan dari pimpinan untuk menyediakan fitur ini, dan kita masih belum tahu bagaimana metodenya seperti itu. Kemudian bagaimana cara eksaminasi? Nah, ini pertanyaan kurang jelas ini. Mungkin bisa ditanya lagi Pengadilan Agama Jakarta Utara ya, Bapak Sohel. Kemudian, apakah berkas yang mau dieksaminasi dalam perjalanan persidangan sebagai ketua majelis tidak pernah ikut sidang
dalam perkara yang sama, misalnya waktu memeriksa saksi karena mengikuti diklat, kemudian waktu menjatuhkan putusan ikut sidang lagi, apakah berkas tersebut boleh dijadikan bahan eksaminasi? Terima kasih. Oke. Jadi yang kita akan membaca semua majelis di perkara itu. Akan secara sistem, ini saya menjawab secara sistem ya. Secara sistem kita akan membaca seluruh majelis, baik itu majelis yang pertama atau majelis yang memutus. Cuman memang akan lebih baik sesuai dengan penjelasan Pak Direktur tadi juga, akan lebih baik jika memang Bapak dan Ibu yang menjadi majelis ketika berkas perkara tersebut diputus. Seperti itu, karena di berkas putusan juga akan tercantum nama Bapak dan Ibu, seperti itu. Bagaimana bila jam pelaksanaan sosialisasi masih berlangsung persidangan? Bila jam pelaksanaan sosialisasi masih berlangsung persidangan, oke, mungkin ini ada recordingnya nggak? Ada. Oke, nanti mungkin bisa akan di-share di grup Telegram peserta. Ya, mungkin nanti bisa coba dicek lagi di recordingnya, ataupun kan ada di grup, silakan Bapak dan Ibu bertanya di situ. Nanti akan coba kita jawab juga. Kemudian, bagaimana cara mengupload berkas yang sudah di-scan? Tadi sudah kita simulasikan. Bagaimana jika hakim yang baru dimutasi di sektor baru belum ada perkaranya yang diputus? Apakah boleh memasukkan perkara dari sektor asal? Secara sistem boleh. Dari secara tadi Pak Direktur juga menjelaskan boleh, akan tetapi akan lebih baik jika memang perkara yang dipilih adalah perkara dari sektor saat ini, seperti itu. Kemudian dari PA Muara Sabak, berapa ukuran file maksimal yang harus diunggah dan bentuknya apa? Apakah akta cerai juga harus masuk diunggah ketika sudah BAT? Oke. Ukuran file maksimal yang bisa, bukan yang harus ya, yang harus itu bisa paling kecil, bisa ukuran kilobyte, silahkan kalau memang ternyata tidak besar ukuran filenya, dan maksimal itu kita sudah set di 500 mega. Bentuk filenya apa? Bentuk filenya PDF. Apakah akta cerai juga harus diunggah ketika sudah BHT? Oke, kita coba cek dulu. Oke, akta cerai tidak ada dinilai, jadi tidak wajib disertakan. Karena dari tahap-tahap sebelumnya juga belum pernah bertanya, tapi kalau memang Bapak dan Ibu mau sertakan, silakan. Seperti itu. Bagaimana jika saya tidak pernah menjadi ketua majelis, Pak? Sesuai dengan penjelasan Pak Direktur tadi, jika memang tidak pernah menjadi ketua majelis, silakan Bapak dan Ibu pilih perkaranya yang memang menjadi anggota, tidak masalah, tapi memang penilaiannya akan berbeda seperti itu. Tapi nanti akan kita formulasikan lebih lanjut lah untuk kasus-kasus seperti ini. Kemudian saya di RPA Banjarnegara sejak Februari 2021, perkara harta bersama pernah saya tangani ketika dulu di PA Timbon. Bolehkah saya ganti perkara ini untuk eksaminasi? Terima kasih. Oke, jawabannya sama seperti tadi pertanyaan nomor ini, pertanyaan dari PA Palu. Jawabannya bisa, tapi akan lebih baik kalau memang ada perkara dari PA Bojonegoro. Tapi kalau memang tidak ada yang menarik, mungkin bisa di sini, tapi sebisa mungkin dari PA Bojonegoro, seperti itu. Oke. Dr. Honi Popu, kemudian PA Sarwolangun, bolehkah saya memasukkan berkas perkara dari satker sebelumnya? Oleh karena satker yang baru berbanyak perkara variasi yang ditangani, sama seperti jawaban dari PA Bojonegoro, seperti itu. Data saya di Simtarat tidak ada, bagaimana? Oke, saya catat ini kalau nggak salah memang hakim-hakim yang baru kita belum masukkan. Mungkin nanti kita akan coba cek lagi ya untuk pesertanya, untuk hakim-hakim yang baru akan coba kita sesuaikan lagi. Oke, mungkin besok harusnya sudah bisa coba di klik tombol resetnya, akan coba kita masukkan user-user untuk hakim baru. Oke, PA Kota Parangtribuan kosong, kemudian PATK Menanu. Selama dengan penyampaian Bapak dan mengatakan permasalahan sebagai peserta PATK Menanu menjalankan tugas 2 hari ya, karena belum melaksanakan sesuai dengan berkas sebagai. Oke, sesuai dengan pertanyaan Bapak. Ini karena memang baru ya, Bu. Nah, oke, Bapak, PAKK Menanu, PAKK Menanu karena baru 2 hari melaksanakan melaksanakan tugas.
Jadi ini kan batasnya sampai dengan tanggal 20. Kalau memang kira-kira ada yang sampai tanggal 20 itu perkara itu diputus, silahkan dipilih perkara PA Kemenanu. Tapi kalau memang tidak ada, silahkan dipilih dari berkas perkara satker sebelumnya. Seperti itu. Tapi dengan syarat tetap di PA sebelumnya juga nih Bapak harus sesuai dan PMH-nya harus atas nama Bapak di SIPP, seperti itu. Oke, kemudian dari PA Bangkalan, karena kami baru menjabat sebagai KPA Bangkalan dan Hakim PA Bangkalan belum ada perkara yang BHT kecuali perkara Perstek, mohon petunjuk. Oke, sesuai dengan penjelasan Pak Direktur tadi, perkara Perstek boleh, yaitu, jadi perkara Perstek itu adalah pilihan terakhir, tapi kalau memang tidak ada lagi silahkan dipilih perkara Perstek. Oke. Ada perkara prioritas yakni harta bersama, tapi posisinya sebagai anggota majelis dan saat ini ketua majelisnya telah berpindah satker. Apakah masih bisa digunakan untuk diikutkan dalam eksaminasi? Bisa kalau memang Bapak rasa itu adalah perkara yang terbaik untuk dipilih, seperti itu. Kemudian, hakim yang baru pindah belum memiliki perkara di satker baru, bagaimana teknisnya? Di tempat satker baru perkara waris belum, bolehkah saya lampirkan dari PA sebelumnya? Jawabannya sama seperti di atas juga, bahwa sebisa mungkin perkara dari satker yang saat ini, walaupun itu perkara Perstek, tapi kalau memang tidak bisa, akan kalau memang mau pakai satker sebelumnya juga dimungkinkan secara sistem, seperti itu. Terhadap perkara Komisi Syariah yang putus di 2017 di Pengadilan Agama Medan, dapatkah saya ajukan untuk eksaminasi di MS Banda Aceh sama seperti di atas? Jawabannya, saya baru pindah 1 bulan yang lalu sebagai wakil ketua PA Kebumen, belum dapat perkara yang saya tangani. Oke, ini sama jawabannya. Terkait perkara juga, sejak bertugas tempat tugas, sekarang hanya sebagai hakim anggota mohon pencerahannya. Hakim anggota juga tidak masalah, tetap kita nilai perkaranya. Seperti itu. Bolehkah perkara yang masih pengajuan kasasi diajukan eksaminasi? Jawabannya sebisa mungkin tidak, karena salah satu syaratnya adalah perkaranya sudah BHT. Oke. Saat ini saya saat ini sedang hamil 7 bulan, kemungkinan di bulan-bulan di 8 eksaminasi sedang kita melahirkan. Apakah dalam keadaan PT saya masih bisa mengikuti eksaminasi? Oke, menarik. Nah, jadi ini kan batas tugasnya Bapak dan Ibu Hakim sebagai peserta itu kan hanya sampai dengan tanggal 21 September. Jadi kalau memang mau diupload sebelum tanggal 21 September silahkan, karena tanggal 21 September adalah batas maksimal. Setelah itu nanti tinggal domain dari hakim tinggi, seperti itu. Bapak dan Ibu tinggal menunggu hasilnya saja. Jadi saya rasa dalam hal ini tidak ada masalah dengan pertanyaan ini. Kemudian, apakah sama nilainya perkara yang diajukan eksaminasi jenis perkara dengan menggunakan kuasa hukum dengan yang diajukan oleh pihaknya secara in person? Oke, jadi pertanyaan ini kalau secara jumlah nilai pasti berbeda. Kenapa? Karena poin-poin penilaiannya juga berbeda, secara jumlah juga berbeda. Akan tetapi biasanya kalau kita melakukan laporan setiap pelaksanaan eksaminasi, itu selain kita menampilkan nilainya berapa, tapi kita juga menampilkan rasionya berapa. Rasionya berapa, dan kita melakukan perankingan pengurutan itu berdasarkan rasionya. Kenapa? Karena asumsinya kita adalah kalau memang ternyata harus banget itu perkara first take, itu kan juga tidak bisa bukan juga kesalahan dari pengadilan, bukan juga kesalahan dari Bapak dan Ibu Hakim di sini, tapi karena memang fakta di lapangannya adalah perkara itu adalah first take. Jadi sistem penilaiannya itu dibuat untuk rasio itu tadi adalah nilai yang Bapak Ibu dapatkan kemudian dibagikan dengan nilai maksimal yang mungkin didapatkan untuk checklist yang Bapak Ibu pilih. Jadi misalnya nilai maksimal kalau di checklist semua adalah 1000, tapi Bapak dan Ibu cuma checklist beberapa karena memang itu kenyataannya, dan nilai maksimalnya 800, tapi Bapak dan Ibu dapat kita bilang 800, berarti rasionya tetap 100. Walaupun tidak dapat 1000 nih, nggak apa-apa, tapi tetap rasionya 100 dan bisa dapat ranking di atas, seperti itu. Jadi secara nilai berbeda, tapi secara rasio nanti akan sama dengan yang in person, seperti itu. Izin bertanya, berkas yang saya eksaminasi HB
baru BHT 1 September 2021. Apakah bisa menjadi berkas yang akan dieksaminasi? Bisa. Oke. Apakah boleh eksaminasi berkas perkara yang dimanasi oleh hakim yang dieksaminasi tersebut? Jadi ini harus dijelaskan dulu karena kan mediasi itu ada dua ya kalau saya tidak salah. Mediasi wajib dan mediasi sukarela. Kalau memang Bapak dan Ibu sebagai mediator wajibnya, itu kan harusnya mediasi di luar, mediatornya itu di luar majelis, itu pasti tidak bisa. Tapi kalau memang Bapak Ibu mediator sukarela, dalam hal ini mediator sebagai majelisnya, itu silahkan. Jadi intinya Bapak dan Ibu harus sebagai majelis di perkara tersebut, seperti itu. Apakah boleh perkara 2019 namun putus tahun 2020 boleh dapat dieksaminasi? Boleh. Karena kalau saran kita putus 1 tahun terakhir, seperti itu. Kalaupun memang lebih masih dimungkinkan juga, tapi saran kita putus 1 tahun terakhir, seperti itu, supaya tidak datanya tidak tidak expired lah, bahwa informasi ini sudah tidak expired, seperti itu. Mohon di-share poin-poin penilaian untuk bahas dan putusan yang dieksaminasi perkara. Oke, nanti kita koordinasikan dulu dengan Ibu Kasubdit dan Pak Direktur. Apakah berbeda nilai perkara ekshar dengan cerai talak rekonvensi? Seperti jawaban tadi, secara jumlah berbeda, tapi secara rasio sama. Di kantor kami menggunakan hakim tunggal. Apakah boleh berkas tersebut diajukan atau menggunakan berkas tahun lalu dengan majelis? Hakim tunggal boleh, majelis boleh, silahkan dirasa mana yang lebih baik, seperti itu. Tapi kalau memang mungkin di 1 tahun yang terakhir. Bolehkah perkara perlawanan perwalian dijadikan eksaminasi? Nah, saya lupa nih, perwalian ini gugatan atau permohonan, karena ada beberapa syarat yang kita tentukan. Perkara itu harus perkara gugatan. Nah, itu salah satu syaratnya yang kita sudah tentukan. Jadi saya lupa apakah perwalian gugatan. Kalau gugatan, silahkan saja, seperti itu. Nah, cocok lihat persyaratan pada pengumuman. Bolehkah perkara yang ketua majelisnya sudah pindah ke satker lain? Selama Bapak dan Ibu, Bapak Heru ini sebagai majelisnya, silahkan saja. Bolehkah perkara 2020 dieksaminasi? Boleh. Perkara sudah tahap pembuktian akhir dan saya melanjutkan apa bisa, perubahan eksaminasi bisa selama Bapak dan Ibu tertulis sebagai majelis di perkara tersebut. Oke, sudah login tapi tidak muncul jadwal eksaminasi karena belum jadwalnya. Apakah boleh tidak kurang nilainya? Apakah boleh tidak kurang nilainya? Kalau jika awalnya saya sebagai ketua majelis namun ada TPM membuat saya sewaktu mau pembacaan putusan saya diganti sebagai ketua majelis sehingga saya dalam putusan akhir sebagai hakim anggota. Oke, nanti akan coba kita diskusikan lebih lanjut Bapak dan Ibu terkait hakim majelis dan lain-lainnya. Jika jawaban replik duplik dilakukan secara lisan, tidak dengan surat sehingga hanya tertulis di bas dan putusan saja, apakah di sini tetap harus di checklist dokumennya? Ya, jadi sorry, maksudnya di sini adalah replik duplik ya. Oke, kita coba cek di sini replik duplik yang berkas foto. Nah, karena yang sini yang jadi pertanyaan adalah bas replik dupliknya, bukan pertanyaan tadi adalah jawaban replik duplik. Nah, ini kan yang dibahas di sini adalah basnya, bukan hanya jawabannya. Jadi kan mungkin saja jawaban itu atau replik duplik itu secara lisan. Jadi silahkan di checklist jika memang kejadian itu ada di persidangan dan basnya ada, seperti itu. Password sudah diganti dan sukses tapi user gagal. Terus mohon solusinya. Oke, nanti boleh dijapri ke saya biar coba kita cek. Apakah jawaban replik duplik secara lisan bisa checklist jika dokumen tersedia? Ya. Untuk semua jika ada basnya silahkan checklist, itu patokannya. Pengalaman saya eksaminasi tahun 2020 lalu nilai sampai hari ini tidak bisa dilihat izin talak sehingga kami tidak bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan kami pada berkas perkara tersebut. Oke, nanti akan coba kita cek ya Ibu Zakiah Ulia ya. Akan kita coba cek lagi di aplikasi apakah seperti itu atau tidak. Terima kasih atas masukannya. Cara cek NIP di SIPP dan editnya bagaimana? Nah, ini
Oke, saya coba simulasikan, tapi ini nanti di user Bapak dan Ibu tidak akan muncul, ini hanya akan muncul di usernya admin ya. Oke, di sini ada menu referensi, hakim tingkat pertama. Referensi hakim tingkat pertama. Nah, di sini silahkan dicek NIP-nya sudah sesuai belum, nanti silahkan koordinasi dengan adminnya. Kalau ternyata belum sesuai, silakan diklik tombol edit, kemudian disesuaikan NIP-nya. Nah, sesuai dengan penjelasan kita tadi, setelah dilengkapi di sini NIP-nya, setelah disesuaikan NIP-nya, jangan lupa di perkara tersebut diedit penetapannya. Contoh, misalnya perkara ini, penetapan majelis hakim, jangan penetapan kembali ya, edit penetapannya. Tidak usah diedit, langsung klik tombol simpan. Jadi untuk memperbarui ini Bapak dan Ibu di penetapannya, seperti itu. Oke, jadi ini jawabannya, silahkan koordinasi dengan admin. Di keterangan akan muncul login, bahwa di keterangan ketika login akan muncul bahwa saya belum terdaftar. Oke, coba saya cek dulu. Oke, ini nanti mungkin bisa japri ke saya di Telegram untuk kita coba cross check ya, untuk bagian user yang tidak muncul, kemudian tidak terdaftar dan lain-lain. (05 03 2021) Ini berhasil Ibu. Siapa tadi nih? Ibu Sri Nur Aini. Nah, ini sudah coba kita bantu kirimkan link untuk reset emailnya ke email Ibu yang tercatat di TikTok. Cuman ya tetap nggak apa-apa. Jadi kalau masalah user hubungin saya aja, japri saya. Apakah kecepatan mengupload berkas mempengaruhi penilaian? Tidak. Selama berkasnya terupload secara utuh, maka itu akan bisa dinilai oleh hakim tinggi eksaminator, karena jadwal hakim tinggi eksaminator itu kan nanti setelah mulai tanggal 23, jadi tidak berbarengan. Izin sebentar. Pertanyaan dari nomor 83 itu tidak mempengaruhi. Apakah bolehkah satu berkas diajukan eksaminasi 2 kali? Sesuai arahan Pak Direktur tadi, sebisa mungkin berbeda. Dalam hal perkara L3C yang akan dieksaminasi, checklist dalam daftar eksaminasi singkat tidak terakomodir. Contoh pertanyaan persetujuan L3C, apakah berkas tersebut diabaikan saja tanpa checklist atau bagaimana? Oke. Terima kasih atas masukannya Pak. Nanti mungkin setelah ini akan coba kita diskusikan lebih lanjut terkait poin penilaian yang berhubungan dengan litigasi. Tapi untuk saat ini silakan disesuaikan saja berkasnya itu tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Kalau memang di pertanyaan tersebut ada berhubungan dengan perkara tersebut, silakan checklist. Tapi kalau tidak ada, silakan tidak usah di checklist. Tapi untuk masukannya terkait litigasi, terkait court akan coba kita diskusikan lebih lanjut. Apakah perkara CT sudah BHT belum ikrar bisa dieksaminasi? Syarat utamanya adalah BHT, seperti itu. Tadi disebutkan berkas ikrar juga diupload, itu berarti apakah berkas ikrar seluruhnya mulai dari PMH sampai BAS, penetapan ikrar disatukan dalam model A dan PDF, ataukah berkas ikrar penetapan disatukan pada putusan? Dari eksaminasi yang sebelumnya, biasanya kita dari PMH sampai dengan BAS itu di bundel A dan penetapan ikrarnya itu di putusan. Kemudian pengandalan nama kali, mohon di-share untuk daftar unsur penilaian eksaminasi 2021. Oke, itu sedang kita diskusi, mohon arahan dari pimpinan. Bagaimana teknis penilaian eksaminasi? Apakah berkas yang penilaiannya lebih lengkap, apakah berkas yang perkaranya lebih lengkap, nilainya otomatis lebih besar? Kembali lagi, kalau nilai akan lebih besar, tapi secara rasio belum tentu. Apakah di aplikasi SimTalk pada kolom detail tidak bisa di-pick atau tidak aktif?
Oke, ini mungkin jadwal yang lama ya Bapak. Kalau jadwal yang sekarang belum kita buatkan, seperti itu Pak. Harusnya bisa. Bolehkah perkara jinayat yang sudah BHT di-upload? Oke. Untuk saat ini yang kita akomodir adalah perkara gugatan Bapak, mohon maaf. Perkara gugatan karena untuk perkara jinayat nanti akan coba kita sampaikan ke pimpinan arahannya lebih lanjut. Tapi untuk saat ini di sistem dibatasi hanya perkara gugatan. Apakah bahasa yang terupload di SIPP otomatis terkoneksi di aplikasi perkara yang dieksaminasi? Mohon maaf untuk saat ini belum Pak. Kenapa? Karena SIPP itu yang Bapak upload itu di lokal, sedangkan eksaminasi itu aplikasinya ada di Badilak. Kalau memang dokumen itu ada di MA mungkin bisa, tapi sampai dengan saat ini BAS itu masih ada di PA masing-masing. Oke, mungkin ada lagi? Izin Mas Amin. Yap. Karena keterbatasan waktu, nanti mungkin daftar pertanyaan yang masuk ke kami akan kami jawab melalui grup Telegram peserta ya. Bagaimana? Boleh, siap. Baik, ada lagi Mas Amin yang mau disampaikan? Mungkin untuk sementara itu saja Ibu, cuman izin menekankan sekali lagi yang pertama, untuk user password untuk yang memang hakim yang baru mungkin bisa nanti japri ke saya, karena memang yang baru belum kita buatkan usernya. Sedangkan untuk hakim yang sudah lama itu nanti silahkan cek silahkan cek email pada aplikasi Sikep gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mereset sendiri email Sikepnya, mereset sendiri user passwordnya. Dan jangan lupa setelah merubah email di aplikasi Sikep, koordinasi dengan bagian kepegawaian untuk melakukan validasinya. Karena sebelum divalidasi oleh bagian kepegawaian kita tidak bisa menggunakan email yang Bapak dan Ibu isi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya, kita tekankan sekali lagi, yang pertama tolong dicek di NIP Bapak dan Ibu yang tadi kita jelaskan. Kalau memang NIP-nya di SIPP sudah sesuai, berarti tidak ada masalah. Akan tetapi jika NIP-nya belum sesuai dan ada perbaikan, silakan Bapak dan Ibu lakukan koordinasi dengan admin untuk memperbaiki NIP-nya. Kemudian koordinasi dengan ketua untuk yang seperti kita contohkan tadi, silakan klik tombol PMH-nya kemudian simpan. Nggak usah lakukan apa-apa, edit aja kemudian simpan, nggak usah lakukan perubahan karena itu untuk memperbarui data. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mohon banget sebelum tanggal 21 tolong dicek lagi terkait checklistnya, karena untuk eksaminasi yang kemarin kita ada kendala dengan checklist itu. Jadi ternyata dokumennya nggak ada, tapi checklistnya di checklist semua, checklistnya itu terchecklist semua, tetapi dokumen tidak ada, dan hakim tinggi bertanya ke kita gimana, makanya akhirnya ada beberapa perubahan. Itu yang mungkin kalau bisa kita hindari. Jadi mohon sampai dengan hari terakhir, atau kalau memang setelah upload dipastikan lagi bahwa checklistnya itu sudah sesuai dengan dokumen yang tersedia di perkara tersebut. Terus, Ibu.